Hil, sudah jam 7 nah, kamu gak mau sarapan. Pintu kamar Hilya sudah diketuk hampir 10 kali. Sampai ibu harus sedikit meninggikan suaranya yang lembut seperti cheesecake, tetap tak ada jawaban. Nampaknya Hilya masih murung sebab keinginan ayahnya kemarin malam. Dia pasti belum menemukan jawaban. Masih mengambang antara iya dan tidak. Atau sebenarnya sudah ada, tapi belum siap mengungkapkan. Entahlah, dia memang bocah keras kepala juga tegas. Tapi ini soal ayahnya. Mana mungkin ia tak berhati-hati mengambil sikap. 7 hari 7 malam pun rasanya masih belum cukup untuk berpikir. Ayahnya harap-harap cemas. Apakah anak semata wayangnya akan keluar kamar menggunakan hijab warna pastel pilihannya atau tidak? Kalaupun tidak dengan hijab darinya, ia masih berharap putrinya akan memakai hijab lain yang sesuai dengan gayanya sendiri. Pastel memang bukan warna favorit Hilya. Ia lebih suka warna-warna gelap, hitam mendalamnya. Di balik kacamata tebal, pandangan ayah tak menyiapkan ruang untuk menyaksikan rambut yang terurai panjang pagi ini. Tidak boleh, harus hijab yang ada di kepala Hilya. Masih belum bangun. Pertanyaan ayah dijawab oleh pintu kamar yang dibuka dengan malas-malas. Cemasnya juga terjawab. Sekarang pandangnya sedang membuta, hatinya sesak. Perutnya penuh seperti tak lagi punya nafsu melihat sup ayam yang masih hangat di atas meja makan. Tak ada hijab hitam apalagi pastel. Cuma ada rambut panjang sebahu yang hari ini dikuncir kuda oleh pemiliknya. Sepersekian detik tak ada suara apapun terdengar. Tidak ada yang bergerak. Semua seperti berhenti. Kecuali jarum jam dan tetesan air dari keran di dapur yang memang perlu diperbaiki. Hilya mau ke kampus, sudah telat, sarapan di kampus saja nanti. 3 kalimat ketus itu tak hanya berhasil merusak keanehan pagi ini, tapi juga berhasil merusak harapan ayah dan lezatnya masakan ibu yang sepertinya memilih dipanaskan saja daripada dimakan. Supnya akan berubah nama dari menu sarapan jadi menu makan malam. Konon, perut kosong bisa pura-pura jadi penuh kalau hatimu sedang tak baik. Hari ini, hari Sabtu, tidak seharusnya Hilya pergi ke kampus. Apalagi sepagi ini. Mungkin ini alibinya agar tak kena semprot sang ayah. Ayah jangan tanya soal hijab dulu ya. Hilya belum siap. Hilya udah telat juga. Harus berangkat sekarang. Assalamualaikum. Pamitan dengan ekspresi datar, tak ada senyum tanpa cium tangan. Itu bukan seperti Hilya Felicia. Bahkan ia begitu santai ketika mengucapkan kalimat belum siap kepada ayah. Bukankah seharusnya ia memiliki kalimat yang lebih sopan untuk menolak keinginan mulia ayah? Apa 7 hari 7 malam sekarang sama dengan 1 malam saja? Ayah dan ibu hampir tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara suara motor metik milik ojek online pesanan Hilya sudah berlalu, mereka berdua masih mematung, diam antara sedih dan marah. Berhenti di depan sebuah kafe, Hilya masih murung dengan mata yang terlihat merah. Selama perjalanan, ia memilih diam dan menangis sambil sesekali menanggapi basa-basi si tukang ojek, yang sebenarnya sama sekali tak terdengar bicara apa. Ia kemudian memasuki kafe yang ada dekat gedung FISIP, milik salah satu kampus ternama di Bandung tempat Hilya berkuliah. Hari ini kuliahnya memang benar libur, tetapi ia ada pertemuan. Ia mengikuti semacam organisasi eksternal kampus sejak awal menjadi mahasiswa sosiologi. 2 minggu sekali ia biasanya berkumpul dengan teman satu organisasinya di kafe ini. Anggotanya tidak banyak. Dari kampus Hilya tak lebih dari 15 orang yang aktif. Meskipun begitu, organisasi mereka cukup terkenal ganas. Mereka sering mengkaji fenomena tentang sosial dan politik dan membagikannya di laman sosial media resmi milik mereka. Tak jarang, tulisan kontroversial yang mereka buat di take down karena terlalu vulgar memojokkan seseorang dan bahkan pemerintah. Meskipun begitu, mereka juga memiliki banyak sekali penggemar. Gaya tulisan unik yang kerap menyebut kata bebas telah menjadi kesukaan baru para kaum liberal.
Kaki Hilya memilih melangkah ke toilet untuk membersihkan wajahnya yang kusut dan mengabaikan sapaan 3 perempuan yang duduk memutar di pojok kafe. Mereka adalah teman satu organisasi Hilya. Di meja yang mereka duduki ada beberapa kudapan dan sebuah buku berwarna merah. Sampulnya bertuliskan The Catcher in the Rye, novel klasik karya penulis kenamaan Amerika, J.D. Salinger. Meski pembahasannya terlihat keren, sepertinya diskusi kali ini tak akan pernah jadi menarik. Selain moodnya yang tak baik, anggota yang datang selalu tak lebih dari dia dan ketiga temannya. Itu membuat Hilya tak nafsu membedahi si buku yang sebenarnya sangat dinantikan pembaca setia mereka. Hai, kalian udah lama? Memilih duduk di dekat jendela, basa-basi Hilya dibalas sapaan manis oleh angin pagi yang mengelus lembut pipi putihnya. Matanya yang agak sembab tak menghilangkan aura ayu Hilya Felicia. Beruntunglah, dia memiliki wajah yang lembut keibuan, tapi juga tak menghilangkan kesan imut anak SMA, padahal usianya sudah menginjak 21 tahun. Wajah itulah yang telah mengikat rasa lelaki menawan yang sudah 2 minggu tak ditemuinya. Sedang apa ya dia sekarang? Pikiran Hilya malah bertualang di antah berantah. Fokusnya justru ke bahtera rindu yang hampir tenggelam di samudra bernama Nizar. Tadi perhatikannya obrolan pagi yang tak ada ringan-ringannya sama sekali. Dengan cara berpikirnya yang logis dan kritis, seharusnya ini jadi kesukaan Hilya, tapi tidak lagi saat moodnya hancur berantakan seperti sekarang. Sesuai dugaan, pertemuan kali ini gagal membahas seluruh isi buku. Isinya berat, anggotanya pun setengah mau setengah tidak untuk menggarap bacaan itu. Pukul 10, 2 teman Hilya akhirnya menyerah dan memutuskan untuk pulang lebih dulu. Dengan dalih akan membuat resume opini sendiri saja. Hilya yang malas pulang ke rumah, atau lebih tepatnya takut, memilih untuk memesan secangkir americano lagi, ditemani satu anggota lain, Esther. Dibanding anggota lain, Esther lah yang paling dekat dengan Hilya. Mereka teman satu angkatan dan mengambil jurusan yang sama. Kamu kayaknya lagi banyak masalah. Kalau mau cerita-cerita aja, Hil. Mumpung kuping aku belum tersumpal earphone nih. Tanpa ditawari pun, memang niat Hilya ingin menceritakan keluh kesahnya hari ini. Esther menjadi orang kepercayaan Hilya keempat setelah ayah, ibu, dan Nizar. Meski berbeda keyakinan, ucapan Esther dinilai Hilya tak pernah salah dalam membantunya mencari jawaban dari masalah-masalah yang ia temui. Esther tipikal orang yang mandiri dan tegas, hampir sama seperti Hilya. Bedanya, pola pikir Esther jauh lebih ekstrim. Kacamata tebal yang ia kenakan menjadi saksi bisu kegemarannya membaca karya-karya hebat dunia. Ia sudah banyak menghatamkan banyak buku. Favoritnya adalah buku rekomendasi majalah Time. Tulisan dari organisasi mereka yang kerap dikritik pemerintah adalah hasil karya Esther. Kebebasannya mengungkapkan pendapat dinilai terlalu berani dan tidak beretika. Meski begitu, menurut Hilya, Esther adalah panutan yang luar biasa dan sangat disayangkan untuk tidak ditiru. Esther sudah seperti teman sekaligus idola bagi Hilya. Kalau kamu tanya saranku apa, kamu pasti udah ngerti jawabannya. Aku juga yakin sebenarnya kamu juga udah punya jawaban kok. Kamu itu cuma takut aja kan? Takut mengungkapkan. Masalah sensitif seperti milik Hilya memang sudah pernah jadi topik pembahasan di organisasi mereka. Hilya bahkan pernah dengan tegas memberikan opininya tentang hijab yang tak wajib dikenakan umat Islam. Keyakinan itu telah Hilya pegang sejak 2 tahun lalu. Tak pernah ia berpikir ayahnya dengan tiba-tiba akan memintanya untuk berhijab. Hilya sendiri sebenarnya tak mengelak kalau suatu saat ia akan memakai tudung untuk menutupi rambut indahnya. Tentu saja saat ia sudah siap, tanpa ada paksaan dari siapapun. Mengatakan hijab tak wajib bukan berarti ia tak ingin memakai. Manusia akan sehat dengan cara masing-masing, akan bahagia dengan selera masing-masing. Kira-kira begitulah kalimat yang Hilya yakini hingga kini. Tubuhnya resmi dan paten miliknya saja. Tak ada satu orang pun yang berhak mengatur mau dibuat seperti apa penampilan dan hidupnya.
Kamu tuh cuma butuh tegas dan yakin dengan kebebasan yang kamu miliki, Hil. Udahlah, yuk pulang. Aku tahu hari ini dia mau datang kan. Peralihan topik ini membuat Hilya seolah sedang bermain roller coaster. Pipinya jadi merah dan ada senyum manis yang mengembang. Apalagi yang bisa membuatnya mengeluarkan pesona mematikan seperti ini, jika bukan soal kedatangan Nizar. Aku sudah di rumah, cepat pulang ya. Jangan lupa pakai masker, malu kan pipimu merah dilihat banyak orang. Pesan singkat yang dikirim Nizar berhasil membuat Hilya tersenyum lagi. Jantungmu tolong dikondisikan dong. Jangan berdegup keras begitu, bunyinya sampai sini tahu. Ia mengirim lagi. Kali ini Hilya tak hanya tersenyum, tapi terkekeh sambil memakai masker sesuai perintah sang kekasih. Perjalanan dari kampus ke rumah Hilya butuh waktu 30 menit. Hilya mengumpulkan energi positif dengan melihat 1-2 pohon di pinggir jalanan kota Bandung. Bertemu lagi dengan Nizar tak boleh terlihat kusut. Ia harus tetap cantik dan sehat. Nizar tak suka melihat Hilya sakit, pucat, apalagi tak bersemangat hidup seperti tadi pagi. Pintu rumah terbuka. Motor milik Nizar sudah terparkir di garasi. Aroma parfum lelaki dengan tinggi 180 cm itu sudah tercium dari luar. Sedikit mirip aroma teh, menenangkan. Hilya melangkah masuk sambil menebak-nebak apakah rambut pacarnya masih bertahan panjang atau tidak. Terakhir bertemu, Nizar bilang tak akan mencukur rambut. Katanya rambut gondrong akan membuatnya terlihat klasik. Ia ingin melihat bagaimana Hilya semakin mencintainya. Ia tahu betul, Hilya suka sekali dengan sesuatu yang berbau klasik. Assalamualaikum. 4 mata mengarah kepada Hilya yang baru saja menutup mulutnya. Setelah membalas salam, ayah meninggalkan ruang tamu tanpa mengucap sepatah kata pun. Ia hanya sekilas menatap Nizar diimbuhi senyum tipis. Belum sempat Hilya membuka kembali mulutnya, Nizar sudah cepat-cepat bicara dengan nada lucu, seperti anak TK yang ketahuan berbuat salah. Begini, sebenarnya kemarin aku udah sempat panjangin, tapi ternyata gak cocok sama wajahku. Aneh banget, gak ada mirip-miripnya sama Leonardo DiCaprio. Aku gak jadi gondrong aja ya, terima aku apa adanya aja. Mendengar itu, Hilya hanya tertawa, tak mengerti dengan cara pikir pacarnya. Tak ada yang memaksanya untuk memanjangkan rambut, tapi ketakutannya seolah telah dipaksa oleh sekejam Hilya untuk melakukan itu. Sekarang, sebuah bahtera rindu telah berlayar tenang di samudera, bercakap dengan seseorang yang hanya bisa dipandang 14 hari sekali, sama indahnya dengan memandang langsung wajah paling tampan di dunia. Tidak perlu sibuk mengikuti standar cantik atau tampan yang ada, cukup jadilah orang baik yang mudah dirindukan. Wajah yang biasa saja bisa berubah jadi wajah dengan pahatan paling sempurna di mata orang yang merindukan. Hilya membawa kotak kecil berisi kunci rambut berwarna biru laut, hadiah dari Nizar. Diletakkannya kotak itu di atas meja riasnya, bersebelahan dengan hijab pastel dari ayah. Hilya belum menceritakan masalah hijab ini pada Nizar. Tidak mungkin mereka menggunjingkan ayah di rumahnya sendiri. Bisa-bisa mereka diusir saat itu juga. Jujur, saat ini Hilya lebih suka kunci rambut pemberian Nizar daripada hijab dari ayah. Bukan masalah siapa yang memberi, tapi tentang kesiapan diri untuk menerimanya. Sup ayam yang telah resmi berubah nama jadi menu makan malam sudah kembali ke meja makan. Masih terlihat lezat, hanya saja wortelnya jadi sedikit lembek dari sebelumnya. Ayah pasti tak menyukainya. Tapi ada satu yang lebih tak disukainya malam ini, yaitu tingkah laku anaknya. Hilya keluar kamar dengan wajah yang biasa saja, seolah lupa pagi tadi telah pergi dengan cara tak sopan kepada orang tuanya. Setelah makan, ayah dan ibu mau bicara sama kamu. Iya, Hilya juga. Suasananya sangat kaku, rasanya sup itu cepat sekali jadi dingin. Makan malam terasa jadi lebih cepat. Tak ada kegiatan lain setelah ini selain membahas Hilya dan selembar kain yang dianggapnya hanya sebatas kain, tak lebih. Mereka duduk di sofa tempat mereka menangis kemarin malam. Mungkin malam ini akan ada tangisan lagi. Hilya paham bahwa ayah dan ibu sedang marah dengan dirinya. Tidak, mereka kecewa, bukan marah. Tapi Hilya gadis yang baik, dididik oleh orang tua yang baik.
yang tahu tata krama. Ia buktikan bahwa ia juga mewarisi sikap orang tuanya dengan lebih dulu mencairkan suasana. Ia minta maaf. Ia mengakui telah salah. Tidak sepantasnya emosinya menghajar perasaan peri baik seperti ibu dan ayah. Mereka bicara hati ke hati tentang kejadian tadi pagi. Perminta maafan Hilya sudah cukup melegakan, tapi kembali membuat sesak setelah mulutnya berkata-kata lagi. Hilya juga minta maaf. Hilya gak bisa pakai hijab. Berbeda dengan semalam saat ia penuh keraguan-raguan dan wajah menunduk kala menjelaskan keberatannya. Kali ini sorot matanya begitu yakin. Ia bahkan mengatakan hal itu sambil tersenyum. Orang tuanya tak mengerti lagi apa yang harus diperbuat. Hilya bukan hanya menolak memakai hijab, bahkan ia justru bangga mengakui itu. Bibir ibu bergetar. Air matanya perlahan menetes melewati garis matanya yang semakin hari terlihat semakin jelas. Ayah menghela nafas seperti berusaha mengeluarkan bongkahan batu besar dalam dadanya. Hilya tahu ayah dan ibu sayang dengan Hilya, tapi menjadikan hijab sebagai pelindung diri, Hilya gak bisa terima alasan itu. Lagi pula, maaf, ini tubuh Hilya. Hilya yang punya otoritas atas tubuh Hilya. Bukannya tidak sopan kalau ada orang lain yang ibu menyahut perkataan Hilya. Ia telah hilang sabar. Dipotongnya pidato dari anak yang selama ini ia bangga-banggakan. Wajahnya memerah, kecewanya memuncak. Sebaliknya, ayah hanya mengusap wajahnya berkali-kali dengan beristighfar. Sejak kapan kamu menganggap ayah dan ibu sebagai orang asing? Bukan begitu maksud Hilya, tapi bersembunyi di balik selembar kain untuk tujuan melindungi diri. Apa itu tidak salah? Lalu apa gunanya pemerintah membuat banyak hukum dan lembaga perlindungan? Hilya tidak memakai hijab selama ini, dan Hilya baik-baik saja. Kenapa? Itu karena Hilya masih mampu bersikap sopan dan menjadi wanita terhormat meskipun Hilya tidak memakai hijab. Ayah dan ibu saling sahut mengucap istighfar. Entah setan dari mana yang berani mengubah anak manisnya jadi berpikiran liar seperti ini. Ayah mencoba sekuat tenaga menguasai emosi, memilah kalimat paling tepat agar tak membuat suasana menjadi semakin runyam. Lalu kamu pikir dengan berbicara seperti ini, menghadap orang tuamu, kamu sudah merasa menjadi wanita terhormat? Begitu? Itulah kalimat dengan raut wajah paling kejam yang pernah ayah tunjukkan kepada Hilya. Hilya hanya tidak ingin ayah gegabah dengan kajian yang ayah ikuti. Hilya tahu, ayah mulai menjadi seperti ini sejak ayah kenal dengan ustadz yang sering ayah ceritakan itu. Belajar agama gak sesimpel itu ya. Hilya belajar politik aja perlu bertahun-tahun untuk paham, apalagi agama. Kini, ucapan Hilya semakin tak terkontrol. Ia seolah lupa yang ada di depannya adalah orang tua dia sendiri, bukan lawan debat atau teman diskusi yang biasa ia sanggah dengan sadis. Kalimatnya tak hanya menghancurkan harapan ayah dan ibu, tapi juga telah menginjak harga diri mereka sebagai orang tua. Ayah juga tahu kamu menjadi seperti ini sejak kamu ikut organisasi tidak penting itu. Jika kamu mulai tega membandingkan kehormatanmu sebagai mahasiswa berprestasi dengan diri saya sebagai lelaki tua yang kamu anggap bodoh, seorang ayah yang baru belajar agama tapi sudah sosokan mendalil untuk anaknya, maka seharusnya kamu sadar, nak, cara pandangmu sudah terlewat batas. Ayah tak mampu lagi menahan air mata. Bersama dengan istrinya, mereka berdua menangis sejadi-jadinya. Mereka merasa gagal mendidik dan mengawasi satu-satunya titipan yang Allah berikan. Hilya minta maaf kalau kalimat Hilya salah, tapi hati Hilya tetap tidak bisa menerima hijab untuk saat ini. Semoga ayah dan ibu paham. Dengan dinginnya, Hilya meninggalkan manusia yang pertama kali mengucap syukur atas hadirnya ia ke dunia. Menangis dengan terseduh di waktu mereka seharusnya istirahat dengan nyaman. Mata Hilya memang sedikit berkaca-kaca saat menyudahi obrolan yang seharusnya belum selesai. Matanya seperti berbicara. Menyakiti mereka mungkin lebih baik daripada harus menipu diri sendiri dengan pura-pura bahagia. Kebebasan, apakah ini salah?